Pernyataan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau memicu kontroversi setelah mengungkapkan soal filter rokok di Indonesia yang mengandung hemoglobin atau sel darah babi. Untuk membahas hal ini telah hadir di studio Ketua Kontrol Tobacco Support Center Dr. Kartono Ahmad dan Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia Hasan Auni Aziz. Selamat siang Pak Kartono dan juga Pak Hasan. Selamat datang di Berita Satu. Saya mau tanya ke Pak Kartono dulu. Pak, ini lagi marak diberitakan adanya kemungkinan sel darah babi dalam filter rokok. Apakah demikian halnya di Indonesia? Saya tidak tahu di Indonesia karena saya tidak tahu filter rokok dari mana. Tapi sebetulnya penggunaan jaringan babi, tapi dulu babi hutan, hog tisu itu sudah sejak ditemukan. Ini saya ada bukunya di sini yang mengungkapkan itu tahun 63 pembuat filter di Amerika menyatakan bahwa campuran di dalamnya di antara lain adalah fragment of lung tissue of sheep or hog. Jadi dicampuri memang. Tapi kalau ini tahun 60-an itu ini pembuat filternya di Amerika itu mengakui bahwa memang di dalam filter dicampurkan jaringan dari babi hutan. Fragment of lung tissue of hog ini berarti sel jaringan di bagian paru-paru dari jaringan babi paru-paru dari hutan dihancurkan, dibubukkan terus dimasukkan ke dalam filter karena keyakinan bahwa jaringan dari binatang itu akan dapat menyerap beberapa toksin rokok. Nah, karena kalau sapi terlalu mahal, mereka memilih babi hutan. Pak Hasan, bagaimana tanggapannya? Saya cukup surprise pada saat membaca secara resmi itu disampaikan di dalam sebuah acara di Banjarmasin kemarin oleh Pak Hakim Sarimoda, kawannya Pak Kartono. Dia mengatakan dengan pasti bahwa ada beberapa salah kutipan dan salah memahami mengenai informasi itu menurut saya. Yang pertama bahwa Christine Mendersta itu tidak sedang mengatakan bahwa ada 185 pabrik rokok. Dia sedang mengatakan bahwa apa yang ada di dalam babi bisa digunakan, diproduksi untuk banyak hal. Yaitu dia sebut 185 dan dia sebut di dalam bukunya PIK gitu ya. Buku itu sendiri kemudian sengaja oleh si Mendestra itu tidak menggunakan teks yang cukup banyak karena dia khawatir ada kontroversi soal ini karena menyangkut agama dan sebagainya. Nah, justru kekhawatiran itulah yang kemudian ditangkap oleh Profesor Simon di Australia dan itu digunakan untuk kampanye anti tobacco dan celaka lagi kemudian dipakai oleh Pak Hakim Sarimoda dan dia mengatakan bahwa yang ada di Indonesia saya cukup hati-hati Pak Kartono tadi mengatakan bahwa itu tidak tahu ya karena itu sudah mengatakan bahwa di Indonesia sudah mengandung ini kan. Tapi menurut pengamatan Anda, jadi mula dari riset ini sebenarnya bukan untuk meneliti apa yang menjadi kandungan dari filter rokok. Tidak. Melainkan apa saja yang bisa dijadikan kegunaan sel darah. Bukan gitu. Seperti itu. Jadi Christine itu meneliti dari jaringan babi itu selain daging yang dimakan, jaringan yang lain bisa untuk apa saja, digunakan untuk apa saja dan dia melacak setiap jaringan itu untuk apa. Nah, dia menemukan bahwa ternyata darah babi hemoglobinnya dipakai untuk mencampuri filter rokok. Dan memang seperti yang Anda katakan tadi, ada riset yang menunjukkan di tahun 60-an memang dipakai di beberapa produsen rokok di Amerika. Bukan, produsen filter. Produsen filter yang menjadi bagian dari rokok juga. Ketika pertama kali filter diperkenalkan tahun 60-an, itu produsennya menyebutkan isinya apa saja. Oke, tapi saya ingin tanya, ini Anda sebagai Ketua Kontrol Tobacco Support Center yang juga memang organisasi anti rokok di Indonesia, apakah sudah pernah melakukan penelitian ilmiah? Apakah memang benar? Tidak, karena penelitian ilmiah seperti itu mahal dan tugas kami bukan untuk melakukan penelitian. Jadi kalau ada literatur kami pakai, tapi saya juga membaca bukunya Christian ini dari internet karena bisa dibuka satu halaman.
saya tidak menemukan memang apakah berapa pabrik rokok tadi? 185 produsen rokok di seluruh dunia. Saya nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu karena saya tidak menemukan. Cuma menemukan bahwa memang dia melacak jaringan babi itu digunakan untuk apa saja. Antara lain yang disebutkan hemoglobin. Jadi saya justru ingin meluruskan di sini. Jadi sebetulnya ada banyak pernyataan yang keliru dari Pak Hakim Sari Mudapohan dan dia yakin betul tentang itu. Jadi sebetulnya filter itu kan terbuat dari fiber ya, dari bahan kayu, serat kayu, kemudian diperhalus, diperlembut ya. Tetapi dia kan karena sangat lembutnya maka dia butuh yang namanya pengerasan untuk dia menjadi stabil. Setelah membutuhkan kestabilan ini maka diberikanlah yang namanya plasticizer. Plasticizer itu dibutuhkan triasin. Triasin itu bisa dari nabati, bisa dari hewani. Lah, 15 tahun yang lalu misalnya secara industri telah dibikin oleh Yunani, salah satu produsen di Yunani, kemudian coba dijualkan begitu. Tetapi kita tahu bahwa semua produk yang berhubungan dengan banyak kultur, agama dan sebagainya pasti sangat berhati-hati soal itu. Saya bisa pastikan bahwa yang masuk ke Indonesia itu tidak ada, itu ilusi saja menurut saya. Tapi satu pertanyaan sebelum kita jeda dan melanjutkan di segmen berikutnya. Penelitian dari Christian Mendersma ini menyatakan bahwa memang di luar sana ada produsen rokok yang menggunakan filter yang menggunakan kandungan sel darah babi, atau bahwa itu dapat digunakan sebagai filter. Ada yang menggunakan. Berarti memang ada. Ada yang Jadi gunakan. yang Anda katakan produsen rokok di Indonesia tentunya sangat hati-hati atas isu sosiokultural dan tidak mungkin mengimpornya. Ada yang digunakan, ke dalam tetapi boleh peredaran dicek. Indonesia. Jadi mudahnya begini, kalau di sebuah produk itu kita bisa mengecek dari certificate of analisisnya. Kita lihat ada nggak, dan itu pasti sangat valid untuk dilihat itu. Dan kita tahu bahwa Amerika ya, itu ada lembaga yang namanya, istilah di kita itu halal haram. Di Amerika tuh kita disebut dengan kosher. Itu cukup ketat. Sebelum dunia Arab melakukan, sebetulnya Karena mereka saudara sudah babi juga melakukan. tidak kosher untuk orang Yahudi ya. Ya, Dia termasuk. Termasuk yang tidak kosher, tidak halal. Iya. Anda maksud katakan saya yang beredar di Indonesia dia cukup ketat semuanya untuk itu. halal, sudah Tapi pasti. Untuk Amerika yang filter tidak ya. menganut yang masalah kosher kecuali untuk yang dipasarkan di masyarakat Yahudi. Masyarakat Yahudi mensyaratkan harus ada pernyataan kosher dan di bawah pengawasan rabai dari rabi pendeta Yahudi. Tapi dia tidak mengatakan bahwa semua filter rokok itu harus kosher. Jadi Baik. tidak ada. Saya ingin mengatakan bahwa untuk kasus yang filter, lembaga-lembaga itu cukup ketat untuk melihat apakah ini sudah memenuhi atau tidak. Kembali di Dialog Siang, saya mau tanya dulu ke Pak Hasan sebelum kita melanjutkan dialog. Pak, sebenarnya apa sih kegunaan filter dalam sebatang rokok? Sebagaimana maknanya, saya kira filter itu akan menfiltrasi, mengurangi dampak-dampak ya yang dari asap begitu ya. Tetapi yang disebut filter tentunya tidak seperti yang asetato itu, tidak selalu begitu karena fungsi filter itu bisa dia di dalam bentuk tembakonya, bisa dia di dalam bentuk CTP-nya dan lain-lain. Cuma kita di bayangan kita atau semacam busa yang berada di ujung tembakau yang paling dekat ke mulut. itu kita sebut sebagai filter, tetapi fungsi filtrasi itu tidak selalu adalah filter karena fungsi di rokok SKT berdasarkan riset-riset yang kami lakukan itu juga memiliki fungsi-fungsi filtrasi yang sama. Baik, sebelum kita mendengar isu kemungkinan adanya sel darah babi dalam filter yang mencuat sekitar 4-5 tahun yang lalu ini, apa saja sih bahan yang normal digunakan dalam sebuah filter rokok? Kalau filter rokok sebetulnya bahan dasarnya adalah fiber. Dia nabati. Jadi seperti pulp itulah, fiber itulah. Jadi dia selulosa yang dipadatkan. Kemudian dilembutkan, ada dua lapis, outer wrapping and inner wrapping. Jadi selulosa kemudian ditambah dengan aditif. Jadi tidak hanya untuk menyaring efek buruk dari zat kimia. Antara lain itu, tapi juga untuk menambah. Fungsi lain secara morfologi supaya dia tidak lunak ya saya kira. Dan juga ada beberapa filter ditambahi aditif. Bukan zat aditif penambah selera. Jadi misalnya ada gulanya, ada yang tambah dengan gula, ada segala macam. Tergantung variasi rokok ya. Iya, tergantung tiap pabrik memperlakukan filternya bagaimana. Pak Hasan, memang selama ini di Indonesia memproduksi atau tidak sih filter sendiri? Kalau filter dalam arti bahan bakunya fibernya, selulosanya tidak. Tetapi kalau dinyatakan salah satu berita yang itu juga saya koreksi bahwa semuanya adalah tidak dibikin di Indonesia, tidak.
Karena beberapa Tapi bahan bagian. baku dasar dari selulosa itu kita impor. Oh iya, kita belum mampu. Dan biasanya impor tuh dari mana aja, Pak? Beberapa negara, dari Amerika, dari beberapa negara. Ketika impor barangnya masuk, Dari ada China pengecekan nggak bahan utamanya Oh apa? pasti ya, itu kan prosedur resmi. Kemudian dari industri kan yang jelas bahwa secara teknis pasti kita akan melihat sertifikat of analisisnya apa saja sih kandungan dari itu, kemudian akan dilihat. Lalu rujukan dari sesuai dengan kandungan itu apa ini dasar rujukan kelembagaan? ya, yang Ya dikatakan. pasti di cross check ya. Dan Anda Pasti ada sempat katakan tadi di kepentingan-kepentingan segmen terkait pertama- dengan dan itu food grade, kepentingan-kepentingan food grade, kepentingan-kepentingan terkait dengan soal kepentingan agama. Jadi pasti, saya bisa Termasuk dalam pastikan. satu hal itu sel darah Saya babi pastikan, apakah mengandung di saya dalamnya? pastikan tidak ada yang dari di sana. Badan sertifikasinya apa saja sih Pak yang Anda katakan di segmen pertama tadi? Tergantung produsen dia pakai. Dan itu bisa dicek Oh, legitimasi. sangat. Dan itu kemudian kalau kita beli cukup terbuka, kita bisa Contohnya melihat apa, Pak, badan kita bisa melihat cukup sertifikasinya? terbuka di produksinya saja. Jadi misalnya dia produksi dari Selane, dia produksi dari Rodio, dia produksi dari beberapa produsen yang dipakai di Indonesia. Kita bisa membuka web dia secara terbuka. Itu cukup bebas, cukup bisa terbuka. Baik, Pak Kartono, apakah filter rokok yang diimpor itu termasuk dalam pengecekan BPOM saat masuk ke Indonesia? Sampai sekarang rokok itu tidak dicek oleh BPOM. Jadi berbeda dengan obat memang rokok itu mendapat perlakuan istimewa sehingga tidak pernah BPOM itu melakukan pengecekan pada ingredient Jadi yang atau melakukan konten. pengecekan terhadap ingredient dari filter Nggak yang ada. diimpor ini siapa? Tidak ada. Seharusnya Badan POM, karena ini kan sesuatu yang dikonsumsi. Seharusnya Badan POM. Jadi, tapi dalam tupoksi Badan POM nampaknya rokok tidak di bidang dia, di bawah Kementerian Perindustrian. Padahal itu sesuatu yang dikonsumsi oleh masyarakat Ya, luas. kalau jamu dan obat di bawah pengawasan Badan POM, rokok tidak di bawah. Seharusnya di Domainnya. bawah pengawasan. Seharusnya di bawah Badan POM juga. Apapun yang dikonsumsi masuk ke tubuh manusia atau bisa mempengaruhi kesehatan manusia itu harusnya di bawah pengawasan Badan POM. Pak Hasan, tadi Anda sempat mengatakan bahwa semua filter yang masuk dan diimpor oleh produsen rokok semuanya dicek ingredients dan bahan utamanya. Yang mengecek siapa? Kita melihat CEO-nya, kemudian di internal kita uji. Jadi masing-masing perusahaan itu sendiri yang Oh mengecek iya, dan bahan badan-badan utamanya. perusahaan, lab-lab perusahaan kita cukup qualified untuk melakukan itu. Selama ini juga dipakai. Lalu oleh- bagaimana masyarakat atau konsumen bisa menjamin bahwa tidak ada unsur kesengajaan untuk menutupi beberapa zat yang menjadi bagian dari filter? Pertanyaan saya dibalik, bagaimana ada statement bahwa itu mengandung babi? Dari mana? Kalau tidak pernah mencek bahwa itu mengandung babi, maka jangan disampaikan dulu. Dicek dulu. Pak Kartono tadi sudah melakukan verifikasi bahwa tidak melakukan penelitian tentang itu. Karena itu buat saya, jika itu ada sebuah statement seperti itu, ya buktikan. Kalau tidak, maka ini menimbulkan fitnah. Beberapa hari yang lalu kepada saya sudah ngebel beberapa asosiasi kontak. Ini gimana statement ini? Dan saya ingin mengatakan bahwa statement itu sebetulnya sudah selesai di tahun 2010, itu sudah rame. Jadi buku ini dirilis tahun 2008, 2009, 2010 rame. Kemudian 2010 setelah rame di kita, kemudian kita bisa melihat bahwa LP POM MUI kemudian mencek mengenai semua filter yang datang baik yang diimport maupun yang ada di Indonesia. Dia cek selama 1 bulan dari berbagai. Dia menyatakan di berita ini bahwa itu sudah resmi tidak mengandung lemak. Ini statement dia. Jadi ini sebetulnya bukan isu yang baru, ini isu yang sejak 2010 sudah ada. Ini muncul lagi, saya juga kaget. Ini Bagaimana ada Pak apa? Kartono rupanya sudah ada dari bagian LPPOM MUI yang melakukan studi dan mengatakan pada akhirnya tidak sedemikian halnya. Saya tidak komentar terhadap hasil penelitian LPPOM UI. Saya MUI. Saya hanya mengatakan sudah saatnya bahwa rokok, barang konsumen yang dikonsumsi manusia seperti juga produk konsumsi lainnya sebaiknya mencantumkan ingredient. Apa saja yang ada di dalam. Selama ini ada ingredientsnya nggak sih Pak dalam Nggak. bungkusannya? Tidak ada ya? Pemirsa, kita sudah sampai ke segmen penghujung dialog hari ini. Pak Hasan, biasanya apa saja sih kriteria filter yang dipilih oleh sebuah produsen rokok dalam mengimpor atau memproduksi filternya? Ya tentu karena dia masuk kategori food grade, maka dia tidak boleh mengandung unsur-unsur yang berbahaya bagi melebihi batasan-batasan yang tidak boleh, parameter yang tidak dibolehkan begitu ya. Kadang-kadang ada beberapa yang sebetulnya
uh, sama atau lebih di praktiknya lebih rendah dari ketentuan-ketentuan untuk makanan, karena pada saat dia dibakar di rokok itu berbeda. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pasti yang kita isukan yang sebetulnya tidak ada itulah kita juga melihat pada aspek apakah dia mengandung lemak babi atau tidak, minyak babi atau tidak, atau darah hemoglobin babi atau tidak. Jadi itu yang kita ketahui. Pak Kartono, selama ini kan produsen-produsen sudah mengingatkan adanya kandungan berbahaya dalam sebuah rokok karena diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan. Apalagi sekarang ada peraturan baru yang mengharuskan ada warning yang lebih jelas lagi seperti itu. Nah, untuk perihal isu kemungkinan adanya sel darah babi dalam filter ini kan konteksnya tidak diperbolehkan untuk agama tertentu ya Pak ya. Iya. Apakah dalam undang-undang juga diharuskan adanya pemberitahuan jika ada kandungan yang tidak halal? Mungkin Tidak. Menurut Anda seharusnya gimana? Tidak ada. Itulah saya katakan, tidak hanya itu, mestinya seperti juga kalau kita membeli makanan disebutkan gula sekian, karbohidrat sekian, segala macam. Di rokok pun seharusnya diwajibkan mencantumkan apa saja ingredient yang ada di dalam itu, sehingga informasi kepada konsumen atau calon konsumen itu bisa lebih lengkap. Nah, sekarang ini kan pada kenyataannya peraturannya tidak seperti itu. Ya. Pak Kartono, mungkin nggak sih mengajukan perubahan undang-undang atau peraturan menteri untuk memasukkan ketentuan soal pemberitahuan ingredients yang seperti Anda katakan tadi? Tidak usah undang-undang yang diubah, cukup dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri bisa itu. Pak Hasan, tadi Anda katakan setiap produsen rokok individualis secara masing-masing sudah melakukan risetnya. Apa saja yang menjadi kandungan dari filter yang mereka import. Kalau seperti itu, kenapa sih tidak mencantumkan saja dalam bungkusan rokok atau mungkin kotak rokok yang besarnya itu, apa saja yang menjadi kandungan untuk menghilangkan kekhawatiran beberapa Pertama, pihak? secara umum di dunia manapun gitu, di negara manapun tidak ada ingredient yang dituliskan ya di dalam bungkus. Ini agak Amerika sekarang memang mewajibkan. Agak berbeda. Sejak kapan, Pak? Sejak Undang-Undang 2006 itu. Jadi Saya kira ada beberapa produk. konten penting harus di. Iya, ada beberapa produk. Artinya kalau seluruhnya pasti tidak menentukan. Termasuk misalnya Pak Kartono kan mendukung terhadap yang ini sudah di PP-kan, ada 43 zat berbahaya. Ya, kalau itu bagian dari yang kalau disimplifikasi ada kandungan-kandungan tertentu, lalu bagaimana cara menuliskannya di dalam bungkus itu? Jadi ada bagian yang sebetulnya secara sertifikat itu sudah selesai, ada bagian yang harus dimunculkan di situ. Jadi sama misalnya di dalam soal lifetime. Lifetime, wine tidak ada lifetime. Rokok juga ukurannya adalah freshness. Karena dia memiliki mekanisme pasti akan ditarik oleh produsen karena supaya tidak kemudian menjadi tidak laku dan menjadi campaign negatif antar persaing gitu. Jadi ada beberapa yang produsen tidak bisa disamaratakan seperti itu. Tapi bahwa publik perlu mengetahui apakah itu by certificate ataukah yang tercantum, bagian dari transparansi publik tahu iya. Tapi Dan itu ditunjukkan seperti apa? Bagaimana teknis, mekanismenya? Soal teknis, saya kira kan kita belum ada ya soal teknis. Artinya mekanisme itu bahwa publik perlu tahu iya. Ya. Itu perlu tahu. Dan Anda usulkan sebagai produsen rokok bagaimana mekanismenya kalau bukan mencantumkan ingredient seperti yang dikatakan Pak Kartono tadi? Ya kami kan mengikuti mana yang paling bisa dilakukan. Semuanya kan by regulasi ini sah. Kalau itu kemudian dibutuhkan dan itu memungkinkan kita bisa terapkan, ya. Jadi Anda tidak ada masalah ya untuk mencantumkan mungkin beberapa bahan yang menjadi esensi utama. Ya hanya saya membayangkan begitu ya, ada 43.000 lebih zat yang berbahaya. 7.000 zat berbahaya. Dan memang pada kenyataannya seperti itu. Iya. Iya. Yang di Indonesia enggak, itu ketentuannya begitu. Iya, ketentuannya begitu. Indonesia. Tapi Pak Kartono juga 4.000 kayak apa sih juga susah, apalagi harus dicantumkan. Dan nggak mungkin satu-satu dicantumkan. Tapi tidak perlu seperti itu maksud saya. Bagaimana Pak Jadi Kartono? saya tidak tahu, saya tidak ingat lagi kalau bahwa itu yang dicantumkan 47. 4.000. Bukan yang tadi 47. Itu kan informasi kesehatan. Oh, kan? iya maksud saya. Jadi tidak seperti itu harus 4.000-nya karena sekarang sudah jadi 7.000. Nah, tapi zat-zat komponen penting yang terpenting yang kandungannya lebih banyak daripada yang lain ya mungkin. Dan yang berpengaruh bisa berpengaruh terhadap kesehatan barangkali bisa tidak dicetak di luar, tapi kayak kalau obat itu kan ada selembaran di dalamnya. Baik, saya mau meninggalkan isu itu sedikit. Ya, baik. Dan saya mau kembali ke isu sel darah babi ini. Tadi Anda katakan beberapa perusahaan masing-masing juga pernah melakukan risetnya sendiri untuk memastikan bahwa tidak ada kandungan sel darah babi dalam filter. Ada nggak sih caranya untuk mendeteksi filter ini ada darah babinya ya, atau tidak? Begini ya, kalau di industri rokok itu labnya kan cukup
memadai untuk bisa melihat itu. Ahli-ahli kimia cukup, bahkan beberapa terkait dengan soal standar mengenai ukuran-ukuran tertentu, seringkali pemerintah juga menggunakan lab-lab industri karena memang ini cukup spesifik. Tapi secara ya. individu konsumen tidak mungkin yang mendeteksi ya? Nggak bisa. Oke. Kalau mekanisme tidak bisa, tetapi bahwa itu ada permintaan, kita kan cukup semuanya terbuka untuk bisa mengetahui. Mungkin yang bisa dilakukan bagi konsumen yang khawatir bisa merujuk ke badan sertifikasi yang seperti Anda katakan tadi, yang di website sudah sangat jelas setiap... Ya, tapi kita pasti tidak bisa melayani individu per individu. Baik, Pak Kartono, pertanyaan terakhir closing statement untuk hari ini. Bagaimana sikap yang diambil organisasi Tobacco Control atas isu dari adanya sel darah babi ini? Apakah kemudian akan mensosialisasikan Enggak, kampanye? kami tidak akan bicara masalah seperti itu satu persatu. Bagi kami itu yang penting adalah bahwa konsumsi rokok di Indonesia ini harus dikendalikan, terlepas pakai filter atau tidak pakai filter. Jangan sampai anak-anak kecil dan remaja dipacu untuk mulai merokok. Itu saja concern kami. Concern utama. Baik, Pak Hasan, Anda sendiri perokok atau bukan? Kadang-kadang saya merokok. Apakah mungkin pernah mencoba rokok import yang mungkin mengandung filter asal Yunani atau Belanda yang disebut dalam risetnya Ibu Christine Minsterm ini? Saya tidak terlalu sering ke luar negeri ya. Oke. Tapi yang penting buat saya di dalam konteks diskusi ini adalah harusnya secara gentle, Pak, dalam hal ini individu atau lembaga karena dia menyangkut lembaga, Pak Hakim Sari Muda Pohan harus mengoreksi terhadap statementnya karena dimunculkan di koran dan itu memastikan bahwa itu dia mengatakan benar, banyak hal yang buruk, yang tidak benar maksud saya. Dan kalau tidak, saya kira memiliki implikasi banyak ya terhadap pemahaman orang terhadap, kecuali itu tujuannya yang disampaikan oleh Hakim Sari Muda Pohan. Tetapi kalau tidak, saya kira punya konsekuensi hukum atas ini kalau dia tidak mencabut. Saya kira itu. Ya. Baik, Pak Kartono dan Pak Hasan, terima kasih sudah berbagi informasi di Berita Satu siang ini.